Tiga kan sebentar lagi akan berusia 60 tahun guys. Ketiganya tidak hanya seperti keajaiban di perfilman Bollywood, tetapi bahkan usia dan masa aktif mereka semuanya sama. Amir Khan masuk di industri film tahun 89 dengan Kayamat Se Kayamat Tak. Salman Khan masuk di film juga di tahun 89 dengan Maine Pyar Kiya. Sementara Shah Rukh Khan sebelumnya berada di TV dan pada tahun 1992 ia masuk layar lebar dengan film Diwana. Amir Khan lahir pada tanggal 14 Maret 1965. Salman Khan lahir pada 27 Desember 1965. Dan Shah Rukh Khan lahir pada 2 November 1965. Sekarang sama-sama ketiganya akan berusia 60 tahun. Karir mereka sudah berlangsung di lebih dari 40 tahun. Apa yang akan terjadi di Bollywood setelah era Khan tidak lagi mendunia? Yuk kita akan bahas informasi selengkapnya berikut ini. Pertama kita ke Amir Khan terlebih dahulu. Aktor ini mengungkapkan kalau sebenarnya ia sudah sangat puas dengan satu film per tahunnya. Karena Amir Khan merasa ia perlu memberikan kesempatan kepada bakat-bakat baru. Amir Khan sendiri telah sukses meluncurkan bakat-bakat baru setelah ia menjadi produser dan sutradara film nih. Di antaranya yang paling menonjol adalah para casting danggal. Dia adalah Sania Malhotra, kemudian Fatima, dan yang disayangkan mengundurkan diri dari Bollywood ada Saira Wasim. Amir Khan juga telah membuat nama-nama yang cukup dikenal melalui arahan filmnya Lapata Ladies seperti Pratibha Ranta dan Spar Srivastafa. Keputusan Amir Khan untuk mengambil kursi di belakang layar sebagai sutradara film setelah dua film besarnya yang tidak disangka bakal gagal, yaitu Take Off Hindustan dan Lal Singh Chadha. Masing-masing film ini membuat Amir Khan istirahat yang lama di antaranya setelah kegagalan film tersebut. Kini Amir Khan dikatakan akan membintangi film Mahabharat yang akan beranggaran besar itu. Namun Amir Khan mengatakan dia akan mengerjakan film ini, tetapi dia lebih prefer kepada yang muda-muda saja untuk menjadi bintang utama film tersebut. Sementara itu bagi Salman Khan, aktor ini sudah 3 tahun terakhir tidak memberikan film yang sukses. Adapun 5 tahun yang lalu filmnya masih laku keras, itu karena beberapa karakternya seperti Tiger, Dabang yang dilanjutkan dari film sebelumnya. Sejak Covid 2020 kemarin, Salman Khan selalu merilis berbagai film dengan judul yang berbeda, namun latar belakangnya sama semuanya. Itulah yang mungkin membuat penonton jenuh karena Salman Khan hanya berperan monoton. Nah, mungkin bagi Salman Khan, berperan sebagai penjahat akan kembali menaikkan karirnya kali ya guys. Mimin dari kemarin tunggu-tunggu Salman Khan kembali dengan wajah baru seperti antagonis utama. Kemarin teaser Sikandar sudah dirilis, mulai beberapa netizen mengatakan tidak ada yang terbarukan dari Salman Khan. Yang ada justru Salman Khan terlihat mulai menua, lamban dan lakukan aksi demi aksi yang sudah berulang kali. Filmnya mungkin akan ditonton tetapi hanya bagi penggemar sejati Salman saja. Dan ada saran nih dari Mimin teman-teman, mulai sekarang Salman Khan sepertinya tidak perlu membuat film dengan anggaran yang besar ya, karena sudah jelas-jelas mengkhawatirkan kinerja filmnya sudah tidak bisa menghasilkan lagi seperti dahulu. Sementara itu Shah Rukh Khan, aktor ini seperti terlahir kembali setelah vakum lama sejak tahun 2018. Ke tahun 2023, dia membuat 2 film blockbuster sekaligus, Pathan dan Jawan. Shah Rukh Khan juga dulu sejak tahun 2015 terus mengalami kegagalan demi kegagalan yang merugi besar, namun dia berbenah diri setelah akhir 2018 dan dia membuang image romansanya ke wajah aksi. Walaupun sebagian penggemarnya tidak menyukai Shah Rukh Khan masuk dalam dunia aksi, tetapi justru disitulah Shah Rukh Khan terlahir kembali dan memulai perjuangan barunya sebagai aktor aksi. Dan bagi Shah Rukh Khan, ia tidak perlu repot-repot untuk berekspresi karena aksi hanya mempertontonkan koreografi bukannya emosi. Jadi bolehlah Salman Khan yang dulu pernah mengatakan ia tidak akan pernah bermain penjahat, bisa mencoba untuk comeback dengan peran villain dulu ya.
Oh ya, Shah Rukh Khan sadar ia sudah mulai menua dan tidak selamanya akan melakukan aksi di usianya yang ke-60 tahun sekarang. Maka dari itu kesibukannya hari ini ialah untuk memperkenalkan putri dan putranya. Shah Rukh Khan akan berkolaborasi dengan putrinya sendiri Suhana di film The King. Sementara bagi Aryan Khan, Shah Rukh Khan juga berkolaborasi dengannya melalui satu iklan. Katanya Aryan Khan akan mengambil kursi di balik layar atau menjadi sutradara film, tetapi itu hanya mungkin akan mengamati terlebih dahulu. Mustahil dia tidak akan terjun ke dunia film seperti ayahnya kan guys. Nah, memangnya apa sih yang membedakan aktor 3 Khan dengan aktor-aktor baru saat ini seperti Ranbir atau Varun Dhawan? Ya, kita mulai dari pertama guys. Ketiga Khan punya ciri khas mereka masing-masing yang pasti akan dirindukan oleh penonton. Pose khas Shah Rukh Khan, goyangan amburadul Salman Khan, dan keberagaman genre film dari Aamir Khan. Aktor-aktor baru belum mampu menciptakan khas ikonik untuk diri mereka sendiri. Meskipun film-film aktor baru banyak juga yang menjadi blockbuster ya teman-teman. Yang kedua, Ketiga Khan meski sukses bersama, faktanya Ketiga Khan selalu bersaing di antara mereka. Membuat terus film bagus untuk supaya tidak dilambung kiri oleh Khan lainnya, yang pada akhirnya karena jiwa saing itulah justru memberikan mereka kesempatan yang sama untuk muncul menjadi terbaik secara bersama. Sementara aktor-aktor baru hari ini hanya menerima film, mengerjakannya tetapi tidak bersaing. Rasa itulah yang tidak ada, makanya penggemar mereka pun tidak berkubu-kubu membentuk massa besar mendukung idola mereka di bioskop. Yang ketiga, Ketiga Khan memiliki beberapa film ikonik sepanjang masa yang tak mudah terlupakan. Film-film mereka sejak masih dari zaman dulu hingga sekarang masih diputar. Tidak hanya di India yang dirilis ulang film-film ikonik yang lama, tetapi di luar negeri pun mereka masih menonton film-film 3 Khan yang lama. Apa penyebabnya? Ya karena film-film 3 Khan yang lama itulah yang mencerminkan film India sesungguhnya. Ada tema keluarga, adat istiadat, festival keagamaan India. Intinya semua yang orang luar negeri anggap spesial dari orang India ada hanya tercantum di film-film India lama. Sekarang aktor baru, film baru seakan-akan mengarah ke Hollywood. Kata orang ini menyesuaikan zaman, lalu kenapa Indian Idol contoh kecilnya masih menggunakan referensi lagu-lagu lama Bollywood? Ini tidak mengartikan kalau film India zaman sekarang harus mengarah kepada Hollywood. Karena walaupun beda generasi, penonton yang ingin menonton Hollywood bisa menonton Hollywood, sementara yang pengen nonton film mereka sendiri bisa lari ke Bollywood. Itu yang harusnya jangan dihilangkan rasa asli film India itu sendiri. Buktinya Aamir Khan masih bisa membawa film bertema ciri khas India, Lapata Ladies ke Oscar, dan sempat mimin cek banyak film yang hadir di festival film besar dunia justru tidak ada dari film-film yang capai blockbuster di bioskop. Yang ada adalah film-film yang justru tidak terkenal yang mengusung tema khas kehidupan asli di India. Bukan Pathan, bukan Jawan, bukan pula Tiger atau Kalki yang dibawa ke meja festival film besar dunia. Dan satu hal yang membuat India Selatan sampai hari ini tidak tergeser peminatnya ialah karena mereka mengambil tema original sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan di India. Lalu adakah yang bisa menggantikan 3 Khan setelah mereka pensiun nanti? Sejauh ini yang sepertinya mampu menjadi pondasi terakhir bagi Bollywood hanyalah Ranbir Kapoor. Aktor ini kebanyakan diremehkan karena wajahnya yang terlihat pelangap-pelongo, tetapi dia mampu terus membuat film blockbuster. Meskipun kurang wibawa, Ranbir selalu menjadi aktor yang bisa berubah-ubah ke berbagai karakter. Ini hanya mengingatkan mimin kepada superstar terakhir Hrithik Roshan ya. Kemudian ada Ranveer Singh, dia juga memberikan film-film yang cukup berarti dan perhitungkan di Bollywood. Hanya saja terbalik dengan Ranbir Kapoor, wajah rampoknya membuat orang kadang tidak berselera untuk menontonnya. Kartik Aaryan, mimin tidak bisa berharap banyak dari aktor ini karena kinerjanya sejauh ini berada di tengah-tengah antara Shahid Kapoor dan Akshay Kumar. Kadang normal, kadang di atas banget dan sekarang juga tidak berhasil. Vicky Kaushal mungkin akan menjadi seperti Ranbir Kapoor, hanya saja perjalanannya sejak tahun 2018 itu sangat melambat guys.
Seandainya jika ia punya koneksi yang stabil dan film yang beranggaran besar yang konsisten, kemungkinan Vicky akan menjadi salah satu penerus yang baik bagi Tiga Khan. Dan jangan lupakan Ajay, Hrithik Roshan, Shahid Kapoor juga masih aktif dan akan terus membuat film ya guys. Jadi untuk sementara pertahanan pertama jika Tiga Khan mundur perlahan dari Bollywood, mereka inilah yang akan berjuang dulu sebelum ke aktor-aktor baru di atas tadi itu. Tiba pada kesimpulan, Bollywood ke depan yang menjadi raja adalah kontennya. Karena kita tidak menemukan sesuatu yang ikonik dari aktor-aktor baru, hanya satu yang bisa menjadi penyelamat Bollywood, yaitu kontennya. Film-film yang baguslah yang akan membuat Bollywood tetap bertahan. Meskipun pasti beberapa waktu ke depan, dunia tidak akan lagi mengenal Bollywood karena ada kemungkinan besar Bollywood bertransisi menjadi sinema India. Alasannya di luar India saat ini film-film India Selatan lah yang mendominasi disebut-sebut film India. Jadi kalau tidak bisa membuat aktornya menjadi penarik penonton, konten lah yang harus ditingkatkan, distabilkan agar sinema India masih bisa dinikmati di luar negeri. Dan yang paling disayangkan wanita Bollywood satu pun tidak ada yang ikonik setelah Alia Bhatt nih. Semua wanita di masa depan Bollywood pasti hanya akan menjadi penari-penari biasa saja. Kiara, Kriti, Tripti, Bumi, Fanny dan Rakul sepertinya tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi ikonik seperti Madhuri, Kajol, Karina dan Rani Mukherjee.